renungan kita hari ini sudah tiba di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-10 ayat 28 pasal 10, dan saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Ayat-ayat di depannya itu berisi daftar nama orang-orang yang membubuhkan materai. Nah, di dalam Alkitab kertas saya di sini diberi judul Piagam Perjanjian, ya. Saya akan bacakan ayat 28 dan ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan mereka. Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti. Ayat 29. Menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami serta segala peraturan dan ketetapannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kisah bagaimana setelah tembok di Yerusalem itu dibangun kembali oleh Nehemia dan oleh orang-orang yang mereka mau untuk turut bersama-sama membangun tembok yang ada di Yerusalem. Dan orang-orang di Israel itu bisa melihat campur tangan Tuhan yang nyata, dan Tuhan menolong mereka dari segala penghinaan dan penderitaan mereka, ya. Karena kemudian mereka boleh mengalami dan melihat karya Tuhan yang ajaib itu, maka mereka berketetapan untuk membuat janji kepada Tuhan, ya. Janjinya itu apa? Bahkan saudara, Bapak Ibu sekalian, mereka menulisnya, ya, dan kemudian dikasih materai. Artinya apa? Mereka mau sungguh-sungguh berjanji, ya. Hari ini kita nggak perlu memakai materai, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi atas orang-orang Israel yang ada di Yehuda pada zaman Nehemia dan Nabi Ezra itu, yaitu mereka berjanji kepada Tuhan untuk melakukan segala perintah Tuhan. Bersama saya ucapkan, melakukan segala perintah Tuhan. 2, 3, melakukan segala perintah Tuhan. Bukan melakukan sebagian perintah Tuhan, bukan melakukan 3/4 perintah Tuhan, tapi melakukan segala perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian tahu nggak artinya segala? Ya, artinya segala, ini dengar baik-baik ya. Artinya segala itu adalah semua. Segala itu adalah semua. Semua itu sama dengan segala. Jadi mereka berjanji kepada Tuhan untuk melakukan segala perintah Tuhan, ya. Dan itu disaksikan oleh para imam-imam, disaksikan oleh orang banyak, saudara. Disaksikan oleh para penguasa bahwa mereka mau sungguh-sungguh untuk melakukan segala perintah Tuhan. Mengapa sih mereka kok bikin janji seperti itu? Karena mereka tahu, Bapak Ibu sekalian, hidup tanpa Tuhan itu ternyata memang benar-benar nothing, ya kan? Hidup tanpa Tuhan
itu benar-benar seperti hidup di padang gurun yang gersang, yang kering kerontang. Ya, saya ini hidupnya masa lalu saya kan buruk sekali, seperti yoyo, saudara, mainan yoyo ya. Pernah hidup sebagai seorang ateis, tidak pernah mengenal Tuhan. Mainannya kuasa-kuasa kegelapan, menyembah berhala. Dan kemudian setelah dilawat oleh Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan, saya hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hidup saya berubah, Bapak Ibu sekalian. Dan saya menikmati hari-hari yang indah ada di dalam Tuhan, mengalami banyak badai, masalah, persoalan, tetapi tetap kuat dan senang sekali ada di dalam hadirat Tuhan. Tetapi kemudian di dalam perjalanan hidup kekristenan saya melakukan suatu tindakan yang memalukan, tindakan yang bodoh. Saya jatuh di dalam hidup dosa perselingkuhan, perzinahan. Saya tinggalkan istri dan anak-anak saya. Saya melanggar kebenaran firman Tuhan. Saya melanggar perintah Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Akibatnya apa, Bapak Ibu sekalian? Ketika hidup di luar Tuhan, ya pada mulanya kelihatannya enak. Masih ingat nggak seperti anak bungsu itu, ya kan? Dia enak-enak hidup di rumah bapaknya, dan kemudian dia mau memisahkan diri dari bapaknya dan hidup berfoya-foya, hidup bersenang-senang ya. Hidup jauh dari Tuhan pada mulanya kelihatannya senang. Aku bebas, I am free. Itu kelihatannya. Padahal kebebasan dan kemerdekaan yang sejati dan sesungguhnya ketika kita ada di dalam Tuhan, ada di dalam pagar kebenaran firman Tuhan. Itu sesungguhnya yang benar-benar merdeka dan yang benar-benar free. Ya, ketika kita di luar firman Tuhan, di luar ketaatan akan firman Tuhan, itu sebetulnya kemerdekaan, kebebasan yang palsu. Yang mana lambat laun, percaya atau tidak, akan membawa kehidupan kepada kita semakin turun, melorot, dan dari satu penderitaan akan pindah ke penderitaan yang lain tanpa mengalami kemenangan sama sekali. Ya, akhirnya Tuhan lawat kembali hidup saya dan Tuhan pulihkan. Dan memang begitu Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, cintanya Tuhan itu kepada kita seperti itu. Yang Tuhan kehendaki daripada kita itu adalah pertobatannya. Tuhan menghendaki kita hidup di dalamnya. Tuhan menghendaki kita bukan kebinasaan, tapi Tuhan itu sayang kepada kita. Dia mau pulihkan hidup kita, Dia mau mengangkat hidup kita. Tuhan mau mengangkat derajat hidup kita, ya. Dan itu sudah dirasakan oleh orang-orang Israel pada zamannya Nabi Nehemia dan Nabi Ezra ini. Sehingga kemudian mereka berkomitmen untuk melakukan segala perintah Tuhan, ya. Dan kemudian setelah Tuhan juga melawat saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak saat itu saya bilang, Tuhan, kapok Tuhan. Kapok Tuhan, saya nggak mau sekali-kali meninggalkan Engkau. Apapun yang terjadi, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, kalau saya boleh ada sebagaimana hari ini saya berada, itu sungguh karena kemurahan Tuhan. Keluarga kami dipulihkan, anak-anak kami hidupnya takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Karena kami membuat janji kepada diri sendiri dan kepada Tuhan untuk hidup setia dan taat akan segala perintah Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Tuhan sudah berbicara kepada kita, ya, tentang sesuatu dan lain hal. Tuhan berbicara kepada kita, sedang menegur, sedang memperingatkan hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian, taatilah
perintah Tuhan. Sebab Alkitab dengan jelas berkata, di mana ada ketaatan, di situ ada berkat Tuhan. Dan ketidaktaatan itu sia-sia Bapak Ibu sekalian, hanya akan menghasilkan hukuman demi hukuman, penderitaan demi penderitaan. Pertanyaan, Pak, jadi kalau taat sama firman Tuhan ada penderitaan enggak? Oh, ada Bapak Ibu sekalian ya. Hidup di dalam Tuhan tetap akan menghadapi penderitaan, kesengsaraan, tantangan. Tetapi yang membedakannya, kita akan kuat menghadapinya. Bahkan Tuhan itu yang dikenal sebagai panglima perang kita, Dia yang akan berperang ganti kita, yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Ya, kalau masih ingat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37 adalah kehendak Tuhan agar hidup kita mengalami kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Mengapa? Karena Kristus Tuhan yang kita sembah, yang kita taati, itulah yang akan menolong dan memberikan kemenangan kepada kita. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian, di waktu-waktu yang indah ini, Tuhan berbicara kepada kita apa? Jangan keraskan hati dan jangan pernah kompromi akan firman Tuhan, ya. Jangan pernah kompromi Bapak Ibu sekalian. Taatilah dengan taat yang, maaf Bapak Ibu sekalian, istilahnya taat bodoh, taat yang tidak masuk akal, ya kan? Meskipun kelihatannya tidak masuk akal, taatilah firman Tuhan. Percayalah akan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mentaati firman Tuhan, kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Itu yang pertama, Saudara. Kemudian dari Nehemia pasal yang ke-10, di situ ada ayat yang ke-35. Nah, ayat yang ke-35 ini biasanya saya membacakannya di awal tahun, ya. Tapi karena hari ini ya belum awal tahun, udah renungan kita udah sampai di Nehemia pasal 10, maka saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Dikatakan begini, lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon, ya. Jadi ayat yang ke-35 ini berbicara tentang orang-orang Israel yang berkomitmen untuk membawa buah sulung ke rumah Tuhan, ya. Buah sulung itu apa? Buah sulung itu adalah yang terbaik. Seperti Bapak Ibu sekalian ini yang ada di Amerika, saya percaya pagi hari adalah saat-saat yang terbaik sehingga Bapak Ibu juga bisa memberikan kepada Tuhan. Ini juga buah sulung berupa waktu yang terbaik dari Bapak Ibu sekalian diberikan kepada Tuhan. Nah, buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia, saya percaya jam-jam ini adalah jam-jam yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian boleh ada di dalam hadirat Tuhan dan memberikannya. Jadi arti ayat yang ke-35 dari Nehemia pasal yang ke-10, mari Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu jangan diberi sisa-sisa, ya kan? Nanti kalau sudah sakit, sudah nggak berdaya, Tuhan, aku berikan sisa hidupku kepadamu. Oh tidak, Bapak Ibu sekalian, ya. Mumpung kita masih sehat, kita masih segar, kita diberkati Tuhan. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Apa yang ada pada kita? Waktu, talenta, suara, doa, atau pelayanan, atau bahkan keuangan. Apa yang terbaik? Berikanlah kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata begini, di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, ya. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Hartamu itu apa? Ya kan? Waktu, ya kan? Atau keluarga atau hobi, tapi Tuhan mau muliakan Tuhan dengan hartamu.
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau Tuhan sudah berfirman demikian, Dia pasti menggenapi apa yang difirmankannya. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, waktu kita, hidup kita, tenaga kita, keuangan kita, maka percayalah Tuhan akan memberkati kita sampai berlimpah-limpah. Ya, hari ini kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, seperti orang-orang Israel pada zaman itu, mereka berkomitmen, membuat komitmen lagi kepada Tuhan untuk melakukan segala perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, biarlah hari ini kita juga bikin komitmen lagi kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan segala perintah Tuhan, bukan sebagian. Yang kedua, Tuhan, aku mau selalu memberikan buah sulung. Artinya, selalu memberikan yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Kalau aku saja sebagai manusia tidak suka diberi yang sisa-sisa, apalagi Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Aku akan memberikan juga yang terbaik untuk Engkau. Amin. Mari kita berdoa, berkati setiap benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.